Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Hadir kembali kita di masjid kita, Masjid Jami' Al-Fajri dalam majlis Senin malam Selasa dengan pembacaan kitab Syarhul Majalis Saniyah fil Kalami 'alal Arba'in Nawawiyah, di mana kita masih membahas hadis yang ke-20, yaitu hadis tentang adab, tentang sifat apa? Sifat malu. Dan kita sudah baca syarah dari hadis kita yang hadis yang ke-20 ini sampai di halaman 57 ya. 57 bagian terakhir, yaitu 3 baris terakhir ya. Ya, ketemu ibu-ibu? Halaman berapa? 57 baris terakhir. 3 baris terakhir dari bawah. Wa an Abi Umamata. Ketemu? Ya. Wa an Abi Umamata radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda idza qama lis-salati futihat lahul jannah wa kushifat lahul hujub bainahu wa baina rabbih wastaqbalahul hurul 'ain ma lam yatamakhat aw yatanakha. Rawahu At-Tabrani radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba idza qama lis-shalah, jika hendak menunaikan salat atau jika menunaikan salat, futihat lahul jannah, maka dibukalah untuknya surga. Jadi kita kalau lagi salat itu pintu surga apa? Terbuka. Wa kushifat lahul hujubu, dan hijab-hijab pun dibuka. Hijab yang menghalangi kita dengan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bainahu wa baina rabbih. Hijab antara kita dengan Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lalu yang ketiga, wastaqbalahul hurul 'ain, dan yang bersangkutan sedang disambut oleh para bidadari surga. Dengan satu catatan, kalau mau mendapatkan ini, kata Nabi, malam yatamakhat au yatanakha, selama tidak
meludah, tidak membuang reak, ingus, atau apa saja yang berkenaan dengan mulut kita atau hidung kita. Apa yang keluar dari mulut dan hidung, dari kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Selama itu tidak terjadi, maka baginya diberikan 3 kabar gembira. Orang yang sholat nih, futihat lahu al-jannah wa kushifat lahu al-hujub bainahu wa baina rabbih. Yang ketiga, wastaqbalahul hurul ain. Dengan syarat apa? Tidak meludah dan tidak apa? Membuang reak. Ini disampaikan oleh beliau karena memang orang Arab itu, apalagi kalau musim dingin itu suka flu ya, sehingga mereka kadang-kadang buang ludah, buang kotoran itu sembarangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akramul majalisi mastaqbala bihil qiblah. Sebaik-baiknya majlis, semulia-mulianya majlis adalah majlis yang ngadep ke kiblat. Semulia-mulianya majlis adalah yang menghadap ke kiblat. Ya kita gini kan, ngadepnya kemana nih? Kiblat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli syai'in sayyida wa inna sayyidal majalisi qibalatal qiblah. Sesungguhnya segala sesuatu itu punya sayyid, punya apa? Pimpinan. Wa inna sayyidal majalis, dan sungguhnya sebaik-baik majlis adalah qibalatal qiblah, yang menghadap ke arah kiblat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syarafan wa zina. Inna likulli syai'in syarafan. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki apa? Syaraf, kemuliaan. Wa zinatul majalisi istiqbalul kiblati. Dan perhiasannya majlis-majlis adalah apa? Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jadi kita alhamdulillah sudah benar majlis kita ini menghadap kiblat ya. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, majlis kita termasuk majlis yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum ma fatahallahu ala waliyyin illa wa huwa mustaqbilul qiblah. Sebagian ulama berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membukakan atas seorang wali, maksudnya membukakan fuyudat ya, rahasia-rahasia sir ya, asrar. Allah tidak akan membukakan atas seorang wali fuyudatnya illa wa huwa mustaqbilul qiblah, kecuali kalau dia ngadep ke arah kiblat. Wa hukiya anna rajulan allama waladainil qur'ana ala sawa. Ini ada cerita, anna rajulan allama waladainil qur'ana ala sawa.
Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang ngajarin 2 orang anaknya, waladaini. Ngajarin apa? Ngaji. Allamal Quran. Mengajari ngaji Al-Quran. Alas sawa dengan cara yang sama. Jadi orang tua ngajarin 2 anaknya Al-Quran sama-sama, A sama B. Tapi sikap antara anak A dengan anak B nanti agak sedikit berbeda. Disebutkan di sini dan diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mengajari kedua anaknya Al-Quran secara sama-sama. Fakana ahaduhuma yaqra'u wa huwa mustaqbilal qiblah. Fahafidhal Qur'ana qabla sahibihi bisanah. Ya Allah, ya. Ngajarin ngaji, ya. Terus kemudian ngasih tahu agar supaya kalau ngaji ngadep apa? Kiblat. Anak 2 ini dua-duanya sama-sama belajar Al-Quran. Sama-sama belajar Al-Quran, ya. Kemudian yang satu nih sikapnya nih, dia kalau ngapal ngadep ke kiblat. Yang satu lagi tidak, mungkin ngadep ngalor. Apa ngalor? Utara, ngidul gitu ya. Pokoknya seenaknya jangan nyender gitulah kira-kira. Apa kata cerita ini disebutkan? Fahafidhal Qur'ana qabla sahibihi bisanah. Hasilnya tuh anak yang jaga adab sama Quran lebih cepat 1 tahun hafal Al-Qur'annya ketimbang yang satunya. Nah, ini ya. Nah, ini cerita yang disebutkan di sini tentang apa? Tentang pentingnya menjaga adab ketika apa? Sedang mengaji Al-Qur'an. Fahafidhal Qur'ana qabla sahibi bisanah. Dia hafal Al-Qur'an lebih cepat 1 tahun sebelum saudaranya yang satu lagi. Qala ahlut tasawuf nafa'anallahu ta'ala bi barakatihim. Para ahli tasawuf berkata mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dengan ilmu-ilmunya. Apa disebutkan di sini? Idza sahhatil mahabbatu saqatal adabu. Jika orang benar-benar cinta maka hilanglah adab. Orang kalau lagi jatuh apa? Cinta maka adab enggak berlaku. Nah, gitulah kira-kira. Kalau lagi mabuk asmara maka adab tidak berlaku. Apa dalilnya? Wastashhadu lidzalika bima nukila anna khattafan. Disebutkan bahwa dalilnya adalah seperti disebutkan bahwa ada khattaf, rawada khattafah. Dulu Nabi Sulaiman itu punya banyak pelayan di istana. Ada laki, ada perempuan. Satu ketika disebutkan khattaf, pelayan Nabi Sulaiman, rawada khattafah. Itu bukan rawada, tapi yang benar apa? Rawada. Alifnya di mana? Setelah rawada yurawidu. Maksudnya menggoda atau merayu lah.
nukila anna khattafan rawada khattafah fadakhalat qasra Sulaimana alaihi salam. Ini ada perempuan digodain sama sama-sama mereka, antar mereka, pembantu dengan pembantu. Maka apa? Larilah si perempuan ini masuk ke dalam istananya Nabi Sulaiman. Fadakhalat, dia masuk, lari, kemudian mungkin bersembunyi di dalam istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Faqala, maka berkatalah si laki-laki yang godain tadi, illam takhruji qallabtu qasra Sulaimana alaihi. Awas aja kalau enggak keluar ya, jungkir balikin nih istana nih katanya, ngancem dia ya, mau dia apa, diporak-porandakan istananya Nabi Sulaiman kalau tuh perempuan nggak mau keluar dari istana. Illam takhruji qallabtu qasra Sulaimana alaihi maksudnya saya akan porak-porandakan dan timpakan kepada Nabi Sulaiman, gitu kan, ngancem dia. Fada'ahu, maka sampailah omongannya si laki-laki ini sampai kemana? Kepada Nabi Sulaiman, ya kan? Wa qala, maka Sulaiman berkata, ma hamalaka ala ma qult, kenapa kamu ngomong seperti itu? Apa yang membuatmu berani ngomong seperti itu? Ma hamalaka ala ma qult, qala ya Nabi Allah. Ketika Sulaiman bertanya, kamu ngapa sampai ngomong begitu tuh? Maka dia bilang, ya Nabi Allah, innal usyaqa la yu'akhaduna bi aqwalihim. Wahai Sulaiman, Nabi Allah, sesungguhnya orang-orang yang sedang jatuh cinta, para pecinta, la yu'akhaduna bi aqwalihim, tidak boleh lisannya disalahin, tidak boleh ucapannya disalahin. Orang kalau lagi jatuh cinta, lagi kasmaran, dia ngomongnya rada gak jelas, rada apa? Ngawur ya. Makanya gak usah diambil hati gitulah. Masa gara-gara dia pengen godain pembantu istana, terus dia pengen menghancurkan istana Sulaiman kalau perempuan itu nggak mau keluar. Ini kan berani-beraninya dia, ya. Maka Sulaiman bertanya, apa yang membuatmu berani melakukan itu? Ya. Terus dia cerita ini ya, innal usyaq la yu'akhaduna bi aqwalihim, ya. Sesungguhnya orang-orang yang sedang jatuh cinta tidak boleh dia diganggu. Wa qalu innal adaba afdal min imtithalil amr. Nah, ini para ulama kita ini yang kita pakai di sini nih, pakai di dalam hari-hari kita. Mereka bilang wa qalu innal adaba afdalu min imtithalil amr. Mereka berkata bahwa adab lebih utama dari sekedar melaksanakan perintah. Al-adab afdal min imtithalil amr. Kasih garis, terus hafalin kalimat ini. Al-adabu afdalu min imtithalil amr. Ini kaidah. Mengedepankan adab
mengedepankan adab itu lebih utama ketimbang apa? Melaksanakan perintah. Apa dalilnya? Istashhadu lidzalika bi anna Siddiq radhiyallahu anhu ta'akhkhara 'anil mihrabi walam yatamassal walam yamtasil amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bi itmamis shalah. Nah, ini dalilnya nih, bahwa adab itu kudu didahuluin, ya, lebih utama didahuluin dari sekedar melaksanakan apa? Perintah. Lalu mereka berdalil dengan apa? Dengan apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istashhadu lidzalik, mereka berdalil dalam hal ini dengan apa? Bi anna siddiqo. Siapa Siddiq artinya? Siddiq maknanya siapa? Abu Bakar. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ta'akhkhara 'anil mihrab. Beliau mundur dari mihrab. Jadi lagi ngimamin salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau jatuh sakit. Jatuh sakit enggak kuat bangun, maka beliau minta kepada Abu Hurairah untuk apa? Minta kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Abu Bakar pun tampil sebagai imam. Tapi ketika Abu Bakar sedang imamin, tiba-tiba dia lihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Jadi kelihatan karena rumah Rasulullah dari sana, maka Abu Bakar lihat, maka dia apa? Ta'akhkhara. Ta'akhkhara artinya apa? Mundur. Anil mihrab, dari mihrab. Misalnya gini, saya sholat di sini, terus Rasulullah tiba-tiba buka tirai beliau, buka pintu, mau ke sini gitu. Maka Abu Bakar yang sedang imamin sholat itu mundur, maksudnya supaya Rasulullah masuk dan ngimamin sholat. Walam yamtasil amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bi itmamis sholat. Dan Abu Bakar tidak melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai selesai sholat. Kenapa? Li'annal adaba afdalu min imtithalil amr. Li'annal adaba afdalu min imtithalil amr. Karena mendahulukan adab. Tadi adabnya Abu Bakar, enggak boleh ada orang yang menjadi imam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ada. Selama Rasulullah ada, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menjadi imam di hadapan beliau. Maka ketika itulah Abu Bakar mundur karena adabnya. Padahal Nabi nyuruh apa? Nyuruh ngimamin. Dia Dia abaikan perintah ini dan dia dahuluin apa? Adab. Dahuluin adab. Baik. Sudah ya? Paham enggak ceritanya ini? Apa tuh? Abu Bakar ya, ketika disuruh jadi imam, maka dia pun tampil. Tapi begitu lihat Rasulullah datang, dia apa? Mundur untuk memberikan tempat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sementara mengabaikan perintah Rasulullah demi apa? Demi menjaga adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal fuqaha'u faqalu imtithalul amri afdalu minal adabi. Nah, ini kebalikannya.
Kalau kata orang ahli fikih ya, mereka berdalil apa? Bahwa imtisalul amr afdal minal adab. Melaksanakan perintah lebih diutamakan ketimbang apa? Adab. Wa banau ala dzalika qaulul musalli fit tasyahhud. Dan mereka pun berdalil dengan apa? Perkataan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Qaulul musalli fit tasyahhud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya, wa barik dan seterusnya sampai fil alamina innaka Hamidum Majid min ghairi ayyakula ala sayyidina, tanpa mengucapkan kata sayyidina. Maksudnya apa ini? Kita kalau sholat mana yang kita baca? Sayyidina pakai atau tidak pakai? Berarti kalau kita pakai tadi keterangannya yang di atas tadi, ya kan? Betul enggak? Mereka berdalil bahwa apa? Adab lebih utama. Kalau fuqaha berdalil bahwa perintah lebih utama. Dua-duanya dipakai ini. Dua-duanya dipakai. Maksudnya gimana dua-duanya dipakai? Jadi kadang-kadang pakai dua-duanya. Misal kalau sholat wajib mau pakai sayyidina, sholat sunnah nggak pakai sayyidina, gitu pakai gitu. Maksudnya ilmu ini harus dipakai supaya ingat, supaya nempel. Kaidah ini pegang. Al-adabu afdal min imtisalil amr. Terus satu lagi kaidahnya tadi, imtisalul amri afdal minal adab. Hafal ya kaidahnya nih ya. Dua kaidah nih. Yang satu mengutamakan adab lebih prioritas ketimbang melaksanakan perintah. Perintahnya kan gini, Nabi ketika yang waktu kita maulid kemarin diceritain kan. Jadi Nabi SAW ketika turun firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka para sahabat nanya, wahai Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallimu alaik, gimana cara kami bersolawat dan mengucapkan salam kepadamu? Maka Nabi bilang, kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai seterusnya fil alamina innaka Hamidum. Nah, Nabi ketika ditanya bagaimana cara kami bersolawat, beliau bilang ucapkan seperti ini. Kan Nabi nggak pakai apa? Sayyidina. Nah, itu berarti inilah yang dipakai sebagai landasan oleh para fuqaha dalam fikih itu. Ya, dalam fikih itu makanya mereka berpendapat tidak perlu pakai sayyidina ya. Tapi bagi orang-orang yang mengedepankan adab, mereka risih kalau menyebut nama baginda Nabi tanpa menyebutkan apa? Gelar kehormatan. Sama kayak kita juga. Misalnya RT lah gitu ya. Enaknya manggil namanya atau manggil Pak RT, Pak RT.
Manggil mana enaknya? Pak RT, Pak RT gitu ya. Pak RW gitu, Pak Lurah gitu kan. Nah, itu karena adab ya. Kita manggil orang Bang, Mas, A gitu. Kita tuh adab tuh kalau orang kita mah adab mah nomor satu lah, top. Orang paling sopan tuh orang Indonesia. Adab, ngomongnya sopan santun, ya, lemah lembut, itu adab. Ya. Nah ini ada dua kaidah yang bertolak belakang. Makanya kalau dalam sholat wajib atau dalam sholat sunnah silahkan saja mana dipakai. Paham gak maksud saya? Tujuannya supaya kaidah ini melekat dalam diri kita. Ya, melekat dalam diri kita ya. Kita juga sebenarnya tidak konsisten kok menyebut nama Sayyidina. Konsisten gak sih? Enggak juga konsisten kan. Kan seperti di berjanji itu kan apa tuh? Ada juga yang nggak pakai Sayyidina kan, ada kalimatnya gitu maksudnya. Ya, nah, maka saya supaya ilmu ini melekat maka silakan dipraktekkan. Misal dalam sholat wajib pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu sholat sunnah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitulah. Tujuannya apa? Supaya ilmu ini melekat. Tapi kita faham mana adab, mana perintah, gitu ya. Dan insya Allah dua-duanya mudah-mudahan sahih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wakila lil Abbas. Ya Pak Abbas itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila lil Abbas radhiyallahu an. Dikatakan kepada Al Abbas, anta akbaru amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Al Abbas, engkau sama Nabi Muhammad tuaan mana? Mana yang lebih gede? Mana yang lebih agung? Akbar. Ayyukuma akbar. Ya, mana yang lebih apa? Akbar, lebih tua lah. Apa jawaban Al-Abbas ketika ditanya begitu? Anta akbar amin Nabi. Engkau lebih tua atau justru Nabi yang lebih tua sallallahu alaihi wasallam? Faqala, jawabannya Al-Abbas nih. Ya. Demi menunjukkan apa? Demi menunjukkan baktinya. Ya. Dia bilang, apa kata Abbas? Huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu. Bagus sekali ungkapannya Abbas. Dia bilang gini, dia Muhammad lebih besar dari saya, tapi lahirnya duluan saya. Ya. Gedean mana? Tuaan mana lah maksudnya gitu. Tuaan mana ente sama dia? Tuaan dialah gitu. Tapi lahirnya duluan saya. Paham maksudnya? Wa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu. Tua mana berarti? Ibnu Abbas apa Rasulullah? Tuaan Al-Abbas. Cuman Abbas ngakuin kalau urusan kedudukan dan keagungan maka Muhammad kedudukannya lebih agung, ya, lebih tinggi. Ya.
faqala huwa akbaru minni, dia lebih besar ya dari aku, wa ana wulidtu qablahu, tapi aku lahirnya duluan. Wa dzalika min adabihi radhiyallahu an. Ini semua menunjukkan adab dan sopan santunnya ya Al-Abbas kepada keponakannya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, sahabat itu bagaimana mengerti kedudukan Nabi SAW, maka Nabi pun dimuliakan semulia-mulianya, gitu ya. Hikayah. Dakhala Syaqiq al-Balkhi wa Abu Turab an-Nakh'i ala Abi Yazid al-Bustami radhiyallahu anhum. Satu ketika ada ulama besar yaitu Syaqiq al-Balkhi wa Abu Turab an-Nakh'i datang berkunjung ke rumahnya Abu Yazid al-Bustami atau Bustami. Ini ulama-ulama besar pada zaman itu ya, yaitu Syaqiq al-Balkhi wa Abu Turab an-Nakh'i. Mereka berkunjung kepada Abu Yazid al-Bustami yang dikenal sebagai sufi ya, orang yang soleh dan alim. Fa ahdara khadimuhu ta'am. Ketika tahu bahwa ada tamu, maka pembantunya Abu Yazid al-Bustami menyiapkan makanan, siapin makanan. Lalu kemudian makanan itu dihidangkan karena tamu kehormatan, tamu yang mulia. Faqala lil khadim, keduanya yaitu Syaqiq al-Balkhi dan Abu Turab an-Nakh'i berkata kepada si pembantu. Faqala, maka keduanya berkata lil khadim kepada pembantu tadi. Apa kata dua orang tadi? Kul, makanlah. Faqala inni shaim. Ternyata dia sedang apa? Puasa. Ini pembantunya ini tentang puasa. Disuruh makan, dia bilang saya sedang puasa. Faqala Abu Turab an-Nakh'i berkata, kul walaka ajru siyami syahr, makanlah, enggak usah khawatir, kamu tetap dapat pahala puasa 1 bulan penuh. Kul walaka ajru siyami syahrin. Faqala inni shaim. Waduh, ini pembantu ini hebat sekali ya, kekeh gitu pada prinsipnya ya. Faqala inni shaim, dia bilang saya sedang puasa. Faqala Syaqiq kul walaka ajru sanah. Kata Syaqiq al-Balkhi berkata, makanlah, gantian ya Abu Turab sama Syaqiq, makanlah, makan ya, walaka ajru sanah. Nah, Syaqiq malah menjanjikan pahala yang lebih tinggi lagi. Makanlah dan gak usah khawatir, kamu saya doain dapat pahala puasa setahun. Faqala inni shaim. Tapi si pembantu ini bilang apa? Saya sedang puasa. Faqala Abu Yazid. Maka Abu Yazid pun ketika mendapati si pembantu ini tetap kekeh puasa, maka dia pun berkata gini, da'uhu man saqata min ainillah. Udah, cuekin aja deh. Orang ini sudah jatuh di mata Allah. Artinya dia sudah tidak punya nilai apa-apa di mata Allah.
Lihat ini, yang enggak puasa sama yang puasa lebih mulia mana? Lebih mulia yang enggak puasa. Dan saat itu sebenarnya sang pembantu ini pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu. Tidak serta-merta bahwa ibadah itu kemudian benar. Ya, puasanya benar tapi momennya tidak tepat. Ada tamu, itu adabnya gimana? Ya tentu ini bukan puasa Ramadan, karena Syakik sama Abu Turab dihidangkan makanan dan makan. Berarti ini puasa apa? Sunnah. Nah, pentingnya ilmu kita mesti tahu sunnah sama wajib itu selamanya tidak setingkat. Terlalu wajib di atas, baru sunnah. Menghormati tamu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Ya. Jadi dalam hal ini dia lebih baik puasa atau tidak puasa? Tidak puasa. Makanya ketika mendapati pembantu ini kekeh, dia tidak dengar apa kata ulama hebat ini, akhirnya Abu Yazid berkata nih. Abu Yazid itu ini ya, majikannya. Dia bilang da'uhu man saqata min ainillah. Udah, biarin aja. Ya. Dia cacat di mata Allah. Maksudnya dia tidak bernilai apa-apa di mata Allah. Lihat apa yang terjadi. Ulama tidak berbicara sembarangan. Mereka bisa mengetahui sebagian orang dengan mata batinnya. Apa yang terjadi? Fakuti'at yaduhu fi sariqatin ba'da sanah. Astaghfirullahaladzim. Dibilang sama Abu Yazid bosnya, sama majikannya, dah biarin aja, nggak usah dipaksa untuk berpuasa, nggak usah dipaksa untuk berbuka, biarin aja dia tetap kekeh mau puasa. Toh dia sudah tidak ada nilainya di mata Allah. Bener, setahun kemudian nih pembantu dijatuhi hukuman potong tangan gegara mencuri. Ya, dia mencuri, ketahuan, disidang, terbukti, potong tangan. Kapan terjadi? Setahun kemudian. Dari kata Abu Yazid tadi, dia bilang sudahlah, nggak usah digubris. Ya, toh dia sudah tidak ada nilainya apa-apa di mata Allah. Benar, setahun kemudian ya dia dipotong tangannya gegara apa? Gegara apa? Mencuri, wal iyadu billah. Maka penting sekali kita menjaga adab dan mesti tahu bagaimana kita beradab ketika kita bertemu dengan siapa saja. Ya, terlebih ketika bertemu dengan orang-orang yang diberikan keilmuan oleh Allah, diberikan kealiman, ketakwaan, artinya para ulama, ya, orang-orang yang abid, alim tuh, ya, dengerin apa kata dia. Ya. Kayak begini, saya suka kasih contoh begini nih. Kita kalau pergi sholat ini kadang-kadang nggak mau mengkosor, duhur nggak mau kosor, asar nggak mau kosor, isya nggak mau kosor. Lalu dibilang kenapa? Kosor aja, sholat kok, musola masjidnya bagus, rest areanya bersih, ya, pakai dikosor-kosor, nah gitu kan. Ada nggak yang begitu orang? Kalau sedang pergi,
Ada kan yang begitu ya? Ya. Kalau yang bilang itu guru, yang bilang itu ustadz, ente mesti dengerin. Karena dia nggak mungkin ngomong nggak pakai ilmu gitu. Nah, kadang-kadang ribut gara-gara yang satu mau kosor, yang satu nggak mau kosor. Ya. Yang mau kosor ini karena ada hadis Anas yang dia kuat sekali hadis Anas ini. Anas itu bercerita gini, adalah Nabi SAW selalu sholat 2 rakaat kalau sedang bepergian. Selalu sholat 2 rakaat kalau sedang bepergian. Lalu dalam hadisnya Aisyah berkata, sholatul musafiri masna masna. Sholatnya musafir itu 2 rakaat 2 rakaat. Maka ulama faham. Maka dia pun ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya bepergian karena tujuan yang baik, ya sudah masafahnya, jarak tempuhnya memang sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam fikih, ya maka dia qashar sholatnya. Tapi bagi yang berpikir bahwa ngapain dikosor karena takut pahalanya berkurang gitu kan, karena pikirannya 4 sama 2 banyakan 4, jadi kalau 2 pahalanya berkurang. Bener kalau duit, kalau duit 100.000 dipakai beli bakso 50.000, sisa berapa? 50.000. Tapi dalam konsep agama tidak selalu bahwa yang dikeluarkan itu berarti kurang. Kita misalnya sedekah 100.000, itu hilang 100.000 atau justru jadi 1 juta? Nah, gimana? Kalau kita hitungan matematik, dari dalam agama itu tidak kenal matematik, tidak berlaku hitungan matematik. Kalau kita sedekah 100.000, jadi berapa? Nah, kata Allah, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Karena akan dilipat gandakan. Berarti 100.000 tadi hilang atau justru bertambah? Bertambah. Ibadah juga begitu. Kalau bepergian jangan ragu, mengqashar sholat itu bahkan disebut sebagai azimah dalam fikih. Azimah itu artinya itulah yang terbaik. Jadi kita kalau sholat 4 ketika safar justru hukumnya makruh. Tapi kita nggak pernah yakin dengan itu. Biar kata guru juga yang bilang. Karena pikiran kita tuh duit aja. Ya, pinginnya dapat pahala banyak dengan jumlah rakaat yang banyak. Betul atau tidak? Ya, yang benar kalau ibadah itu ngikutin contoh. Itu namanya adab. Itu namanya adab. Adab itu berarti Anda nggak boleh ngerasa lebih ngerti. Kalau Rasulullah itu seandainya beliau berpikir bahwa 4 lebih baik, nggak mungkin beliau mengqashar sholat. Udah itu aja patokannya. Tapi beliau ketika perpergian, Rasulullah pernah traveling nggak sih? Sering, perang, umroh, haji, ya kan? Itu traveling beliau. Dan selama itu beliau sholatnya selalu apa? Masna, diqashar 2 rakaat. Jadi jangan ragu untuk mengqashar
sholat ya, apalagi nah ini pentingnya ilmu. Maksud saya, kita kalau tahu ilmunya maka kita akan mengedepankan adab ya, ya mengedepankan apa, adab ya. Ya kayak tadi puasa itu ya bagus gitu, tapi dia ilmunya sebatas tahunya puasa, dia tidak tahu bagaimana apa namanya menghormati tamu, bagaimana beradab dengan ulama ya kan, akhirnya bener aja ya, dia sudah tidak punya nilai di apa-apa di mata Allah. Maksudnya kalau itu benar maka terimalah ya, jangan ngeyel, jangan apa, ngeyel. Baik, Allahumma rzuqnal adaba bifadlika wa karomika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya khairal mas'ulin bijahi sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam, amin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami adab ya, anugerahkan kepada kami apa, adab, penting beradab, bifadlika dengan karuniamu, wa karomika dan kemuliaanmu ya arhamar rahimin, wa aidat yang maha pengasih, wa ya akramal akramin wa aidat yang maha mulia, wa ya khairal mas'ulin wa aidat sebaik-baik ya, zat yang memberikan balasan dan memenuhi permintaan hamba-hambanya, bijahi sayyidil mursalin dengan jahnya atau dengan sebab kehormatan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah selesai hadis yang ke-20, yaitu hadis tentang adab, yaitu sifat apa, malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka lakukanlah apa saja salah ya, kalau tidak punya adab ya. Tapi kalau punya adab maka utamakanlah apa, adab ya. Baik, kita cukupkan pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pekan depan hari Senin yang akan datang saya izin insyaallah nanti guru kita Ustadz Daman yang akan mengisi. Saya ada keberangkatan umroh tanggal 8 November, tapi cuma mungkin satu kali pertemuan saja insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan di berikutnya sudah bisa hadir kembali. Baik, kita tutup bersama majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala ala wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.